Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu bab yang ke-274 Pak ya. Ya, dengan judul bab An-Nakhilatu minad Du'a. Doa yang dipanjatkan atas dasar keikhlasan. Abdurrahman bin Yazid, kemudian Ar-Rabi', Al-Qamah, tiga-tiganya ini punya kebiasaan ya. Dia katakan kana Rabi' ya'ti Al-Qamah. Ar-Rabi' senantiasa datang kepada Al-Qamah. Yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Fa idza lam akun sammata, kalau saya tidak ada di sana, arsalu ilayya, mereka mengirim orang untuk memanggilku. Kebiasaan ngumpul. Faja'a marratan walastu sammata, maka suatu saat dia datang, Ar-Rabi' datang, tetapi saya tidak ada di tempat itu. Falaqiyani Al-Qamah, lalu Al-Qamah bertemu denganku, wa qala li, dan beliau bertanya kepada aku, alam tara ma ja'a bihi Rabi', kamu tahu enggak apa yang diungkapkan oleh Ar-Rabi'? Maksudnya ketika saya bertemu tanpa kamu. Qala, ini kebiasaan mereka murajaah hafalan hadis dari level sahabat ya. Ini semua murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kamu tahu nggak apa yang dikatakan Ar-Rabi'? Ar-Rabi' mengatakan, alam tara aktsara ma yada'un nas, tidakkah engkau melihat bahwa manusia banyak berdoa? Wa ma aqalla ijabatum, dan betapa sedikit mereka itu yang doanya dikabulkan, diijabah, diperkenankan. Wa dzalika annallaha azza wa jalla, itu karena Allah azza wa jalla la yaqbalu illa nakhilah, tidak menerima doa kecuali yang dipanjatkan dalam keadaan murni, tulus, ikhlas. Qultu, aku berkata, Abdurrahman bin Yazid nih mengatakan, awalaysa qad qala dzalika Abdullah, bukankah itu sudah dikatakan oleh guru kita yaitu Abdullah bin Mas'ud? Qala, Al-Qamah mengatakan, wa ma qala, apa yang pernah dikatakan oleh guru kita Abdullah bin Mas'ud maksudnya? Qala, beliau pernah mengatakan, qala Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, la yasma'ullahu min musmi'in, Allah tidak mau mendengarkan dari orang yang musmi'. Apa arti musmi' di sini? Orang yang memperdengarkan doanya ya. Ai man fa'ala fi'la liyusmi'an nasa. Dia katakan di sini musmi' itu man fa'ala fi'la liyusmi'an nas. Siapa yang melakukan suatu perbuatan untuk memperdengarkan perbuatan itu kepada manusia. Wa yudhhir lahum, dan juga menampakkan perbuatan itu kepada mereka, kepada manusia. Wa yastahira bidzalik, agar dia menjadi masyhur dengan perbuatan tersebut, terkenal, wah dia itu begini. Nah, apakah ini masuk dalam kategori pencitraan? Wala mura'in, begitu juga Allah tidak menerima, tidak mau mendengarkan dari orang yang mura'in, ay muzhirun linnasil amal saleh, yaitu yang orang yang menampakkan kepada manusia amalan saleh,
liya'dhuma indahum, agar dia itu dianggap mulia oleh mereka, di sisi mereka. Tujuannya menampakkan amalan saleh kepada mereka agar mereka berkeyakinan bahwa dia itu adalah orang yang mulia di mata mereka. Wala la'ibin, begitu juga orang yang bermain-main, tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Illa da'in da'a, kecuali seorang yang berdoa itu yathbutu min qalbihi, betul-betul dari hatinya itu khusyuk dan mantap. Qala, Abdurrahman bin Yazid bertanya kepada fadzakara Alqamah, maka Alqamah pun menyebutkan hal itu. Qala na'am, iya, benar apa yang kita pertemukan, bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah mengajarkan hal itu. Apa di kandungannya, Pak? Silakan. Doa yang dipanjatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan. Hal ini berdasarkan firman Allah taala, maka berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Fada'ullaha mukhlishina lahuddin. Fada'ullaha, maka berdoalah kalian kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan pelaksanaan ajaran agama ini kepadanya, kepada Allah. Ya, lanjut. Hendaknya orang yang berdoa menjauhkan diri dari sifat riya dan sum'ah, dan hendaknya ia tidak bermain-main dan lalai dalam berdoa. Di sini ada di dalam kitab silsilah hadis-hadis sahihah, Syekh Al-Albani ada memuat hadis yang matan hadisnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha ta'ala wa antum muqinun. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bil ijabah, bahwa Allah memberikan apa yang diminta, diijabah, dikabulkan. Wa alamu, dan ketahuilah oleh kalian, sabda Rasulullah ya, annallaha la yastajibu, bahwa sesungguhnya Allah tidak menerima duaan, suatu doa, min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, begitu juga bermain-main. Ghafil, lalai, lahin, tidak bersungguh-sungguh. Ya, ini diriwayatkan At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan selain keduanya, dan di sini dimuat di silsilah hadis-hadis sahihah di nomor 594. Yaitu maksud pembahasan ini, bahwa kalau kita meminta sesuatu, khususnya ya kalau sholat jenazah, usahakan, karena ini kan hubungan terakhir antara kita dengan dia dalam secara fisik. Artinya kita mensolati jenazah itu betul-betul, khususnya doa yang kita panjatkan dan kita pilih setelah takbir keberapa? Ketiga. Ada 4 riwayat dalam hal ini, perlu kita hafal, dan kita, kalau dia perempuan apa bacaannya sebaiknya, kalau dia laki-laki sebaiknya apa. Kita kalau hanya mampu memilih satu, tapi dalam yang satu ini, dan betul-betul kita memohon kepada Allah sebelumnya bahwa kitalah, ya Allah, jadikan saya di antara orang-orang yang engkau terima sholat jenazahnya untuk orang ini. Berdoa sebelum masuk. Karena banyak orang yang sholat tapi lahin, gafilin. Mungkin saja karena ini tidak terbiasa dilakukan, dia tidak punya inisiatif untuk menghafal doa yang diucapkan ketika sholat jenazah. Padahal semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 riwayat doa di sini. Kalau mau dikatakan 5 juga, cuma yang 5 ini ya riwayat yang mauquf dari Abu Hurairah, yaitu khusus kalau
mendoakan orang yang anak yang meninggal dunia, didoakan orang tuanya supaya menjadi pendahulu masuk surga, nanti anaknya menjemputnya di surga. Allahumma ja'alhu salafan wa fartan. Jadi begitu doa yang kita panjatkan. Begitu juga kedua orang tua kita, mungkin diantaranya yang sudah meninggal dunia. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua itu berlanjut sampai setelah meninggal dunia. Masa hidupnya ya berbuat baik. Berbuat baik secara sikap dan perbuatan, kata-kata. Juga banyak mendoakan, lebih-lebih kalau sudah meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan justru kalau orang tua kita sudah meninggal dunia itu, nah di sini muncul, apakah Anda orang yang setia melaksanakan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, atau hanya selama ini ada maksud lain, biar dapat warisan, atau biar takut orang lain mengatakan, wah ini orang tidak memperhatikan orang tuanya. Bisa aja kan begitu, orang tuanya sakit, dia ini. Tapi siapa tahu kalau iblis datang membisiknya, kamu tidak enak sama orang lain, nanti orang bilang kamu, wah ini orang ini tidak memperhatikan orang tuanya. Nah, akhirnya setelah meninggal orang tuanya sudah tidak mau tahu lagi, tidak ada doanya apa. Karena orang yang meninggal dunia itu yang paling dibutuhkan adalah doa, bukan membangun pusara di atas ininya, pakai marmer segala. Coba bermanfaat nggak marmer di atas ini, di atas. Kalau kita sudah dimasukkan begini baru ditindapi kayak marmer begitu, apa ini? Ya, jadi ini Pak ya, kita berdoa kepada Allah. Makanya begini, di antara pesan khusus Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada seorang yang sangat dicintai oleh beliau itu, yaitu siapa? Mu'adz ya. Mu'adz bin Jabal. Dia katakan, wahai beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya Mu'adz inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, betul-betul sesungguhnya betul-betul sungguh betul saya mencintaimu. 2 kali Nabi bersabda seperti itu. Ya Mu'adz inni la uhibbuka. Fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin, maka jangan engkau meninggalkan sama sekali untuk mengucapkan setiap setelah salat itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan sama sekali engkau lupa untuk mengucapkan setiap setelah selesai salat, yaitu Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk senantiasa ya berzikir mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu, beribadah dengan baik ya lahir batin, supaya kita diterima doanya. Bukan. Nah begitu juga kan mengaminkan itu kan berarti apa artinya mengaminkan? Ikut berdoa jadinya kan. Tapi kalau yang bersangkutan tidak paham apa yang diminta, gimana? Cuma dengan modal Rabbana di awalnya atau Allahumma, nantilah pas setelah itu dia tidak paham apa sih si permintaan itu, lalu dia ikut-ikut mengatakan amin. Bagaimana ini? Masuk dalam kategori gafil dan lahin kan? Maksudnya itu dia contohkan begitu, bahwa kalau mau mengaminkan suatu doa, Anda harus pahami sebenarnya apa yang diminta. Kan terkadang itu kan berlama-lama orang berdoa kan, ini tugasnya cuma amin. Akhirnya jadi permainan juga. Ya intinya khususnya kalau mensalati jenazah ya, kita kan berharap agar kita juga disalati oleh orang-orang yang Allah terima ijabah doanya. Kalau kita yang meninggal dunia, ya sebelum kita yang meninggal dunia, kita yang melakukan itu kepada orang yang meninggal dunia. Wal jaza'u min jinsil amal. Perbuatan itu, pembalasan itu sesuai dengan
jenis amalan kita juga. Kalau mau baik ya baik juga kepada orang dong. Nah, itu. Jadi doa ini perbuatan lahir batin, ibadah lahir batin, bukan sekedar ucap-ucap mulut. Ya, kita berharap kajian ini diberkahi oleh Allah, bukan sekedar menghabiskan waktu duduk sampai panas tuh ini tempat duduk, menghabiskan dana untuk beli buku, bukan tujuan utamanya. Tapi bagaimana supaya waktu dan tenaga kita, pikiran kita itu diberkahi di tempat ini untuk mengamalkan apa yang kita sudah baca. Bersungguh-sungguh dalam memanjatkan doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Karena sangat bermanfaat. Bermanfaat. Ingat ya, kalau antum mengucapkan Allah dengan ikhlas dan betul-betul dengan Allahumma ghafirlil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Antum mengucapkan itu tanpa kesaksian siapa, hanya Allah dan para petugas malaikat yang mengetahui apa yang antum lakukan di suatu tempat. Yang isinya, ya Allah, ampunilah semua kaum muslimin dan muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup di antara mereka dan sudah. Itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, man istaghfara lil muslimina wal muslimat, barang siapa yang memohonkan ampunan orang muslim dan muslimat, kataballahu min kulli muslimin ajran, Allah menetapkan baginya dari setiap muslim satu pahala. Berapa orang yang sudah meninggal dunia di semua negara, di semua permukaan bumi, yang kita kenal negaranya dan yang kita tidak kenal, orang-orang mukmin, termasuk di Uni Soviet sejak dulu, di Saudi, di semua penjuru dunia. Banyak kan? Ini manfaat doa. Jangan lewatkan kesempatan berdoa itu, khususnya kedua orang tua kita. Begitu juga orang-orang yang memiliki hak terhadap kita, paman kita, bibi kita, nenek-nenek, kakek-kakek ke atas itu, doakan mereka. Karena mereka menjadi penyebab keberadaan kita di dunia ini. Orang tua kita ada dengan mereka, dan kita ada dengan orang tua kita. Ya, doa ini jadikan sebagai hal yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat kepada, dan doa ini bermanfaat. Jangan memikir bahwa memberi manfaat kepada manusia itu hanya dalam bentuk materi. Tidak. Ada yang lebih berharga daripada itu. Orang yang meninggal dunia, yang paling dibutuhkan itu adalah doa. Kalau antum mengetahui pernah ada orang yang keliru, apakah itu famili kita, orang tua kita, atau anak kita sendiri, lalu kita doakan pengampunan kepada Allah, ya Allah ampuni orang ini, itu kita memberi manfaat kepada dia. Ya Allah perbaiki dia, jadikan dia orang yang soleh, hapuskan dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Itu bermanfaat, walaupun dia tidak tahu kalau dia didoakan. Ada orang yang suka menyumbang, ya doakan agar Allah memberkahi harta dan keluarganya serta usahanya.